Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap di dalam keadaan yang sehat dan di dalam kehidupan yang baik. Firman Tuhan hari ini berjudul To Work is to Worship. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami kembali boleh beribadah kepada Engkau. Kami memuji nama-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, kami mempersembahkan hidup kami ke hadapan Engkau. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kiranya firman ini boleh menguatkan kehidupan kami dan membuat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengambil 4 bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 9, Kejadian 1 ayat 28, Roma 12 ayat 1, dan Kolose 3 ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian di dalam perenungan firman ini. Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat terakhir, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Senang dan berbahagia setiap kita yang bukan saja membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi menjadikan firman itu sebagai sebuah hal yang kita lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar mengenai to work is to worship. Bekerja adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerja saya melihat daripada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah kegiatan melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilakukan atau diperbuat, sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mata pencaharian. Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, kita semua adalah orang-orang yang bekerja. Pekerjaan dilakukan oleh orang-orang yang umumnya sudah dewasa. Tetapi setiap anak yang masih kecil pun ketika anak itu sudah di dalam usia studi, maka anak itu pun melakukan suatu aktivitas, yaitu belajar di dalam kehidupannya. Dan kelak waktu dia dewasa, dia akan mulai bekerja. Kalau kita melihat Alkitab, di dalam Kejadian pasal 1 diceritakan bagaimana Allah adalah Allah yang bekerja. Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2, dikatakan bahwa Allah berhenti dari segala pekerjaan yang dia lakukan setelah dia menciptakan langit dan bumi, dan dengan segala isinya, dan dengan manusia sebagai ciptaan yang tertinggi. Karena itu kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dia adalah Allah yang aktif. Waktu Allah bekerja dipergunakan kata dalam bahasa Ibrani asah, yaitu adalah bahwa secara umum kata ini berarti adalah membuat dengan memakai bahan atau melalui proses pembuatan. Jadi kita tahu Bapak Ibu jemaat terkasih bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja.
Ketika manusia pertama diciptakan, Adam, dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, dikatakan oleh firman Tuhan dengan terjemahan NIV adalah Adam melakukan to work and take care of it. Yaitu Adam diminta oleh Tuhan untuk mengerjakan dan melayani dan memelihara Taman Eden. Dalam bahasa Ibrani, kata afat diterjemahkan to work atau serve. Di sini Adam melakukan sebuah hal, yaitu dia mengerjakan dan melayani akan taman yang diciptakan oleh Tuhan baginya. Kita tahu Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam Kejadian 2 ayat 20a dikatakan bahwa Adam pekerjaan pertamanya adalah memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, dan seterusnya. Jadi Adam pun manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, diminta untuk bekerja, untuk mengusahakan taman yang diberikan dan dipercayakan kepada dirinya. Pertanyaannya bagi kita adalah yang pertama, apakah kita bekerja hanya untuk mengisi waktu yang diberikan oleh Tuhan? Yang kedua adalah, apa yang membedakan profesi kita dengan profesi orang lain di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Dan yang ketiga adalah, apakah pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani adalah dua hal yang berbeda atau yang terpisah? Seperti yang kita tahu di dalam kehidupan kita, kita akan melihat di dalam renungan pada hari ini. Sesungguhnya ketika kita berbicara mengenai pekerjaan, yang pertama adalah marilah kita bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 9 dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan memberi kepada kita yaitu pekerjaan. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi jelas Alkitab mengatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan memberi kepada kita pekerjaan, yaitu panggilan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam Keluaran 20 ayat 9 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kamu kuberi 6 hari untuk bekerja. Kata bekerja di dalam ayat ini dari bahasa Ibrani kata melakah, yaitu occupation atau work. Dan yang menarik adalah kata melakah ini adalah sama di dalam akar kata malak atau yang berarti pesuruh Allah. Malak diterjemahkan dalam bahasa Ibrani adalah malaikat. Kalau kita pada hari Natal kita dengar malak bernyanyi, malak itu adalah pesuruh Allah. Dengan kata lain, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segala jenis pekerjaan yang kita punya itu adalah dalam rangka kita melakukan sebagai seorang pesuruh Allah. Jadi dengan demikian, pekerjaan itu bukan hanya terbatas di dalam pekerjaan imam atau pekerjaan orang Lewi yang ada di bait Allah, melainkan segala pekerjaan lain seperti berternak, bertani, atau bahkan pedagang, itu juga adalah pekerjaan yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau sekarang ada profesi dokter, ada pengacara, ada ahli IT, ada tukang gojek, dan lain sebagainya. Itulah pekerjaan yang dimaksud. Waktu penulis Alkitab menuliskan bagian ini, sesungguhnya penulis Alkitab tersebut melawan arus budaya yang lazim. Pada zaman Perjanjian Lama, dalam budaya Mesir dan Yunani, dikatakan bahwa yang dominan pada zaman itu adalah pekerjaan yang bersifat rohani, yaitu pekerjaan seorang imam di kuil yang dianggap sebagai pesuruh atau suruhan ilahi. Dan pekerjaan jasmani disebut sebagai pekerjaan sekuler. Jadi tugas petani atau pekerja bangunan dianggap tidak ada hubungannya dengan suruhan Tuhan.
Tetapi penulis Alkitab ini di dalam kitab Kejadian mengembangkan budaya kerja yang sebaliknya, bahwa petani, peternak, pedagang, dan pekerja bangunan juga disebut malakah atau pesuruh Allah. Dari situlah lahir tradisi Yahudi yang berusaha mengagungkan semangat kerja keras dan ulet untuk melakukan pekerjaan apapun juga. Dan bahkan hal ini berkembang sampai pada abad pertengahan, di mana ada Martin Luther, John Calvin, John Hus dari Bohemia, John Wycliffe. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kegerakan di dalam gerakan kembali kepada Alkitab atau reformasi. Dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kepada orang Kristen untuk bekerja dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah etos kerja yang baik dan yang mengagungkan Tuhan. John Calvin dalam bukunya Institutio Pengajaran Agama Kristen mengatakan bahwa Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing. Dan masing-masing jalan hidup itu dinamakannya panggilan. Tidak ada pekerjaan yang betapapun kecil dan hinanya yang tidak bersinar-sinar dan dinilai berharga di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih, kita jangan membedakan pekerjaan yang ada dalam dunia ini. Setiap orang yang bekerja itu semua adalah pekerjaan yang diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap umat manusia. Kadang-kadang ada orang berpikir bahwa pekerjaannya lebih sulit, pekerjaan orang lain lebih mudah. Atau juga ada orang lain yang berpikir bahwa pekerjaan saya kurang memuliakan Tuhan. Pekerjaan hamba Tuhan lebih memuliakan nama Tuhan. Tidak demikian. John Calvin melanjutkan lebih lanjut bahwa dalam pekerjaan hendaklah kita lakukan dengan tanpa gerutu. Masing-masing menanggung yang kurang enak, yang susah, yang sedih, yang membosankan. Jika mereka yakin bahwa setiap pekerjaan adalah beban yang diberikan oleh Allah. Semua pekerjaan yang dilakukan adalah dalam rangka kita melakukan sebagai pesuruh Allah atau sebagai hamba Allah atau juga disebut sebagai hamba Tuhan. Roma 6 ayat 22 mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu jemaat terkasih, pekerjaan yang kita lakukan adalah dalam rangka kita sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Kalau penginjil dan pendeta disebut sebagai hamba Tuhan, apakah dokter, pengacara, hakim, pengusaha bukan hamba Tuhan? Tidak demikian. Semua profesi adalah hamba Tuhan. Dan kita melayani Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Allah sendiri yang kita sembah. Yang kedua adalah bekerja sebagai pengabdian kepada sesama. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini adalah, mari kita bersama-sama bekerja dalam rangka kita mengabdi kepada sesama, kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan kepada kita di bumi ini. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 28 dikatakan oleh firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikanlah kalimat penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Di sini ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meminta manusia untuk bekerja, menjaga, memelihara, merawat semua ciptaan yang ada, yaitu hewan-hewan dan tumbuhan dan bumi di mana kita tinggal. Tetapi hal ini juga sebagai sebuah mandat budaya bagi setiap kita. Hal ini mempunyai implikasi yang sangat luas, yaitu bahwa dalam pekerjaan yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu adalah sebuah upaya kita bukan saja bekerja memenuhi kebutuhan hidup diri kita sendiri,
tetapi juga sesungguhnya kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain. Misalnya ada dokter, kalau dia bekerja untuk Tuhan, maka dia juga akan menjadi berarti ketika dia menyembuhkan orang yang sakit yang butuh kesembuhan. Kalau ada orang yang bekerja sebagai petani yang menanam padi, dia tahu bahwa suatu hari nanti, waktu padi ini dipanen, maka akan menghasilkan beras yang memberi makan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ada nelayan yang bekerja dengan bersusah payah siang dan malam mencari ikan, dia tahu bahwa dia bekerja untuk melayani sesama, sehingga orang lain bisa makan ikan hasil tangkapannya, dan makanannya adalah menjadi makanan yang bergizi. Jadi kita tahu Bapak Ibu jemaat terkasih, bahwa pekerjaan yang kita lakukan dari satu manusia dengan manusia yang lain akan terkait satu sama lain. Maka marilah kita bersama-sama bekerja dengan begitu rupa untuk kita melayani sesama juga di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan oleh firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sangat menarik. Dikatakan bahwa kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda dari Allah. Oleh sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah itu, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, waktu Tuhan memberi kepada saya kemampuan untuk melayani Tuhan, saya menggunakan kemampuan saya, kepintaran saya, akal budi saya, tenaga saya untuk kepentingan bersama. Kepentingan orang lain yang ada di sekitar saya. Karena itulah mari kita bersama-sama, waktu kita bekerja, kita tahu bahwa pekerjaan kita itu akan menjadi sebuah upaya melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah itu sebuah sikap yang mempermuliakan nama Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir adalah dalam bekerja, kita bekerja sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah di dalam pekerjaan kita. Ada orang berpikir bahwa kalau hamba Tuhan atau kalau pelayan Tuhan yang ada di gereja itu adalah pekerjaan yang rohani. Sedangkan kita yang bekerja di dalam dunia sekuler sebagai pengusaha, sebagai dokter, sebagai guru, ini adalah pekerjaan sekuler yang berbeda dengan pekerjaan yang rohani. Tidak demikian. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, Paulus mengatakan kepada kita sekalian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini Paulus mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa semua yang kita lakukan di dalam tubuh kita itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam perjanjian lama, orang-orang Israel mempersembahkan korban kepada para imam. Korban itu berupa hewan, seperti misalnya kambing atau domba, yang ketika dibawa ke pelataran bait Allah, disembelih, dipotong, dan hewan itu akan mati sebagai korban yang mati. Tetapi dalam perjanjian baru, kita semua sebagai orang-orang percaya, kita adalah orang-orang sebagai korban hidup. Tubuh kita, segenap aktivitas yang kita lakukan, pekerjaan kita dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang percaya seharusnya menjadi contoh dan teladan. Waktu kita bekerja, bekerjalah dengan sebegitu rupa, dengan sebaik-baiknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang kudus. Artinya persembahan itu harus kudus. Kalau kita tahu dalam pekerjaan kita, kita persembahkan kepada Tuhan dan itu harus adalah sebuah hal yang kudus. Marilah kita bekerja bukan dengan cara orang dunia bekerja, Bapak Ibu jemaat terkasih. Kalau kita bekerja, mari kita melakukan segala prinsip-prinsip Alkitab untuk kita lakukan dengan baik.
Kalau kita bekerja, mari kita bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan jujur. Karena ini adalah persembahan yang kudus yang akan diberikan kepada Tuhan kita. Dan akhirnya pekerjaan itu akan menjadi sebuah pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Sungguh indah Bapak Ibu jemaat terkasih, kalau kita bekerja dengan etos kerja Kristen, dengan etos kerja yang baik, maka pekerjaan ini akan menjadi sebuah persembahan yang harum, yang berkenan kepada Allah dan yang sejati. Satu hal lagi yang perlu kita tahu adalah bahwa waktu kita bekerja juga, kita sedang melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita bekerja dan kita berpikir bahwa pekerjaan kita ini diberikan dan dipersembahkan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu jemaat terkasih, sesungguhnya kita akan bekerja dengan sebaik mungkin. Karena kita tahu bahwa pekerjaan ini akan diberikan kepada Tuhan Allah yang menciptakan kehidupan kita. Dan cara bekerja seperti ini dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Bapak Ibu jemaat terkasih bisa lihat di dalam kisah Alkitab. Misalnya Yusuf, Daniel, Nabi Elia, Musa. Dalam perjanjian baru ada Rasul Paulus, ada Tuhan Yesus, ada Matius, dan ada Lukas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Orang-orang yang kisahnya dicatat di dalam Alkitab. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan mereka melakukan yang terbaik. Dan melayani Tuhan dengan segiat-giatnya. Dengan demikian kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang bekerja dengan baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi waktu kita bekerja, bukan saja kita bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan kita yang ada di bumi, tetapi juga dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 6 ini, konteksnya adalah ayat sebelumnya ayat 5, ketika Paulus bicara kepada jemaat di Efesus, mengatakan, kamu jangan bekerja hanya untuk menyenangkan majikan kamu atau tuan kamu, tetapi juga untuk menjadi hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih, sedemikian panjang uraian firman Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah quote atau sebuah kutipan daripada Martin Luther King Jr. Dia adalah seorang pegiat hak sipil yang tinggal di Amerika dan menerima Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Dia mengatakan seperti ini, sebuah kutipan mengenai kerja seperti ini. Jikalau kamu dipercaya oleh Tuhan dan dipanggil untuk menjadi tukang sapu, hendaklah kamu menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven bermain musik, atau seperti Shakespeare yang mengarang puisi. Dengan demikian, yang kamu lakukan itu akan membuat malaikat atau penghuni sorga dan semua penghuni bumi berhenti sejenak dan berkata, di sini tinggal seorang penyapu jalanan yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita bersama-sama di dalam melakukan pekerjaan kita. Kita lakukan dengan baik sedemikian rupa untuk dipersembahkan kepada Tuhan kita. Dan rindukah Bapak Ibu, kalau kita nanti pada waktu kita meninggal dunia, kita berjumpa dengan Tuhan kita dan Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, engkau telah melakukan panggilan tugas pekerjaanmu di bumi dengan baik. Sekarang masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu di sorga, di tempat yang telah kusediakan kepada engkau.
Bukankah itu menjadi sebuah kerinduan bagi setiap kita Bapak Ibu jemaat terkasih? Melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar uraian firman Tuhan. Bagaimana pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan yang dipersembahkan sebagai penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami dalam kehidupan ini merasakan hal yang sulit dalam pekerjaan kami, oh Tuhan tolonglah kami. Kalau kami mengalami kebosanan, oh Tuhan berikanlah kepada kami penghiburan. Kalau kami merasakan hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaan kami, biarlah Engkau menolong kami dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, semuanya itu kami boleh persembahkan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapak. Firman-Mu telah berarti disampaikan, tapi firman-Mu itu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembali menyerahkan kepada liturgos.